Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melihat yang pertama dari saat setelah kita menonton video ini. Anda akan melihat, oh ternyata inilah varian atau tipe-tipe mobil VinFast produksi Vietnam yang akan diproduksi di Indonesia ya. Jadi nanti dia akan kerjasama dengan Indonesia, mendirikan pabrik untuk perakitan, dan jenis-jenis inilah yang akan dirakit dipasarkan di Indonesia. Kemudian setelah kita melihat jenis-jenisnya, maka kita akan melihat beberapa keuntungan. Setelah keuntungan, kita juga melihat hal-hal yang sangat ironis, yang sangat ironis menyedihkan. Oke, apa saja hal yang ironis menyedihkan itu, simak terus sampai akhir. Kita mulai pertama dulu dari jenis-jenis apa saja yang akan diproduksi. Dari VinFast VF-E 34, sahabat Kompas TV. Mobil ini juga yang rencananya bakal dibangun di pabrik VinFast di Indonesia itu, gitu. Selain mobil ini juga ada, yaitu VF5. Ayo kita ke sana. Sahabat Kompas TV, selanjutnya yaitu adalah VinFast VF5. Ini juga kendaraan yang bakal dibangun di pabrik VinFast di Subang, kayak gitu. Dan mobil ini menurut gua kompak, sahabat Kompas TV. Dia bisa 5-seater, dia termasuk city car, dan menurut gua ini bakal nyaingin atau mirip dengan Renault Triber kayak ini ya. Nah, sahabat Kompas TV, kalau yang VF6 ini dia dimensinya lebih besar dari VF5 kayak gitu, sahabat Kompas TV. Dan kayaknya juga lebih besar dari VF-E 34 nih. Soalnya ini kayak lebih membulat, sahabat Kompas TV, dan juga lebih panjang. Menurut gua kalau VF6 ini dia lebih mirip ke HR-V, Honda HR-V, dan juga sedikit mirip Range Rover Sport Evoque ya. Versi budget, versi Vietnam kayak gitu. Nah, cuman lagi-lagi mobil ini VF6 ini juga akan diproduksi di pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat kayak gitu. Mantap. Nah, sahabat Kompas TV, ini merupakan varian terakhir yang rencananya akan dibangun atau dirakit juga di pabrik VinFast Indonesia, yaitu VinFast VF7. Dan gue melihat VinFast VF7 ini dia lebih mirip dengan VF6 tadi, sahabat Kompas TV. Dia juga lebih besar, lebih panjang juga dimensinya. Dan menurut gue ini harusnya harganya nggak jauh beda ya dengan VF6 yang tadi, sahabat Kompas TV. Karena ya gitu, hampir mirip lah kayak gitu. Oh ya, sebenarnya selain VF7 ini, sahabat Kompas TV, dia ada juga VF3. Tapi kita nggak bisa nunjukin di sini karena di pameran ini dia tidak ditampilkan. Mungkin belum dibawa ke Indonesia ya mungkin. Tapi kalian bisa lihat di sini nih. Tuh kayak gitu. Mobilnya kecil, lucu kayak gitu. Dan itu juga rencananya bakal dibangun di pabrik VinFast Subang kayak gitu, sahabat Kompas TV. Jadi rencananya pabrik VinFast di Indonesia bakal membangun 5 model dari VinFast, yaitu VF-i34, VF5, VF6, VF7, dan juga VF3 gitu. Wih, banyak kan? Tapi rencananya itu bakal dibangun akhir tahun 2025 kayak gitu. Baik, itulah yang akan diproduksi di Indonesia. Ada 5 tipe ya kayak zamannya Suzuki, dia membuat satu mesin ya. Kemudian mesin itu dikasih bodi yang berbeda-beda, bisa dikasih bodi Chery 10, kemudian Chery berikutnya, kemudian Suzuki Jimny ya, yang dengan model Jeepnya, tapi mesinnya sama ya, tinggal taruh sana sini aja, tinggal bodinya yang beda. Nah, VinFast pun akan demikian, jadi dia nggak terus bikin jenis mesin yang berbeda-beda untuk semua tipe ini ya. Tinggal nanti yang beda itu di fiturnya, kemudian di fitur kelengkapan tambahannya untuk menambahkan sisi-sisi kenyamanannya. Nah, paling gitu-gitu aja fitur-fiturnya. Oke, setelah kita tahu itu yang akan dibuat di Indonesia, yang kedua ada nilai keuntungannya memang. Jadi ada kerjasama antara Vietnam dengan Indonesia. Ini juga akan meningkatkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan ya, sehingga ini menjadikan sesuatu yang baik memang iya. Tapi
kalau kita melihat seperti anak kecil ya, anak kecil, Indonesia sama Vietnam nih, Indonesia nggak bisa bikin apa-apa, misalkan di ecek-ecek gitu ya kita terima dong ya, kita terima, memang kita nggak bikin apa-apa kan. Jadi tapi nggak mungkin Vietnam akan mengejek seperti itu, nggak mungkin, karena itu akan menjadi masalah ya kan. Tapi kalau dia merasa hebat, lebih hebat dari Indonesia, ya kita nggak bisa nolak ya kan, nggak bisa nolak, memang mereka lebih hebat. Buktinya mereka membuat mobil, dan mobil itu pun bisa diproduksi di Indonesia, dipasarkan. Jelas mereka lebih hebat, mereka lebih super power. Jadi Indonesia ini ke depan akan menjadi negara yang power, yang punya kekuatan ekonomi yang sangat bagus. Tapi ya seperti ini ya model-modelnya ya, ada mobil banyak ya, nanti BYD ya kan ngerakit di Indonesia dan semuanya kayak gitu-gitu, nggak punya produk sendiri ya. Memang ironisnya kita negara yang sangat besar ya, SDM-nya sangat keren ya, banyak sekali orang-orang pintar ya, orang-orang pintarnya sangat banyak, kemudian sumber daya alamnya juga luar biasa, tapi tidak bisa memproduksi hal yang seperti ini yang negara lain bisa. Jadi kita sebagai rakyat merasa, kalau saya merasa miris gitu, terhina. Kita yang kalau secara hitung-hitungan di atas kertas itu lebih hebat ya, lebih punya segalanya ya, rakyat banyak, daerahnya luas, sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya keren-keren, pintar-pintar, tapi tidak bisa mengelola negaranya untuk menjadi negara yang bisa seperti ini, bisa seperti Vietnam. Jadi kita ya harus mencontoh nih Vietnam ini. Oke sahabat semuanya, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua di bidang otomotif khususnya. Jangan lupa ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.